Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Mister yang Mister cintai karena Allah, yang ganteng dan soleh, yang cantik dan soleha. Hari ini Mister mau coba membahas lagi tentang Excel ya. Nah, kemarin kita sudah belajar dasar-dasar Excel. Sekarang Mister sedang membuat tabel nilai ya, tapi ini belum sempurna. Kita tinggal kasihkan border ya, border. Bagaimana cara membuat border itu? Kalian tinggal pertama kalian sorot dari nomor ini, dari nomor sampai ke keterangan ya. Keterangan kalian tinggal lepas, kalian tinggal pilih ini, klik ini di menu home. Lalu ada border, kalian pilih border, lalu kalian pilih all border. Maka semua fieldnya, semua field yang tadi kita buat itu semuanya sudah ada garisnya atau bordernya gitu ya. Tinggal kita rapikan. Nah, yang pertama di sini ada judul. Judul itu kita bikin rata tengah. Bagaimana cara bikin rata tengah, Mister? Kalian tinggal sorot dari ujungnya, dari field A2 sampai ke ujungnya keterangan ini ada di M2 ya. Kalian tinggal sorot, perhatikan ya, A2 sampai ke M2. Kita pilih masuk ke home, lalu pilih merge and center. Ini tulisannya ya, kelihatan ya, nih. Nah, otomatis dia akan posisinya judul itu ada di tengah-tengah tabel ya. Dari panjangnya tabel, posisinya dia ada di tengah-tengah. Nah, di sini kelihatan kalau Mister klik dia jadinya satu field. Ya, dari sekian field itu dari A sampai M dia di merge. Merge itu artinya digabung jadi satu ya. Jadi cuma satu field saja. Lalu kita belajar bagaimana membuat judulnya. Mister, judulnya kita bikin tebal ya. Nah, ini contohnya sudah tebal ternyata ya. Nah, ini judulnya Mister, kita bikin judulnya menjadi tebal semua ya, biar kelihatan. Kalian sorot semua, klik dari nomor semua judulnya, atau kalian sampai sini sampai M. Jadi caranya kalian klik A3, lalu kalian pencet tombol shift, arahkan mouse-nya ke M3 ya, tekan tombol shift lalu klik di M3, maka semuanya akan ikut. Nah, jadi satu field yang kita select itu akan tersorot ya gitu. Atau kalau mau kalian bisa sorot satu baris. Gimana caranya? Kalian tinggal klik baris 3. Nah, ini di baris 3 nih ya. Nih, kalian klik saja barisnya, otomatis semua satu baris itu akan tersorot ya, sampai panjang. Nah, tinggal kalian klik fontnya, kita rubah menjadi bold atau tebal. Jadi nggak perlu satu-satu ya. Kalian nomornya kalian bold satu, nama kalian bold, nggak perlu. Jadi kalian tinggal cukup klik satu barisnya, semuanya akan menjadi tebal ya. Nah, di sini kelihatan nih ada yang kecil. Ini kok mata pelajaran Arabik kok cuma tulisan ARA doang, Mister. Nah, ini fieldnya bisa kita panjangkan ya. Jadi antara G, ini kan Arab, ini kan di G3 ya, G3. Kita panjangkan fieldnya. Jadi kalian tinggal klik ini. Kalau kalian klik 2 kali, dia akan otomatis sepanjang tulisan Arabiknya ya. Nah, semuanya. Jadi kalau ini kita bisa panjangin ya, sesuai dengan kebutuhan kita, mau panjangnya sepanjang apa. Lalu kita coba bagusin lagi. Ini Mister apa tampilan judulnya kita kasih color ya, biar lebih kelihatan.
seperti yang tadi Mister bilang, kalian klik dari A3, lalu pencet tombol shift, lalu kalian pencet M3 yang keterangan ini. Nah, semuanya akan kesorot, tinggal kalian kasih warna. Ini ada icon home, masuk ke home, lalu ini ya, pilih ada kaleng tumpah ini, fill color namanya. Kalian klik fill color, tinggal kalian pilih mau warna apa. Nah ya, sesuai ke ini aja ya. Kalau Mister lebih suka yang terang-terang ya. Mister pilih warna kuning biar kelihatan terang ya. Nah. Bentar, Mister minum dulu nih. Nah, di sini sudah ada 6 nama pelajar, nama siswa dengan masing-masing nilainya mereka, matematika, English, Arabic, TIK, PKN, dan B Indo. Mister mau membuat tabel ini, kita buatkan ada pilihan drop down ya, drop down untuk jenis kelamin, kelas. Nah, jadi jenis kelamin itu nggak di iniin ya, nggak diketik satu-satu, tapi dipilih sesuai dengan pilihannya. Jadi pilihannya sudah kita buat. Nah, gitu ya. Lalu kita nanti bikin jumlahnya berapa, total jumlah menggunakan rumus dan rata-rata serta keterangannya lulus atau tidak lulus sesuai dengan nilai rata-ratanya. Jadi misalnya kalau rata-ratanya 80, otomatis nanti keterangannya itu akan keluar lulus. Kalau di bawah 75 kita buat tidak lulus gitu ya. Nah, bagaimana caranya Mister? Nah, kita mulai ya. Ini rumusnya yang mesti kalian tahu. Di sini Mister juga mau tambahin, nanti ada nilai. Mister mau tahu berapa sih nilai dari masing-masing pelajaran itu, nilai terbesar dan nilai terkecilnya, max dan min. Nah ya, ini kelihatannya rata kiri, tinggal kita bikin dia rata kanan. Rata kanan tuh maksudnya tulisannya tuh mepet ke sebelah kanan dari fieldnya. Jadi kalian tinggal sorot, pilih yang ini ya, ini line-nya, posisinya line-nya right ya, right itu kanan, tinggal kalian klik maka posisinya akan berpindah ke menjadi rata kanan ya. Nah, mepetnya ke kanan gitu ya. Oke ya, kita mulai. Untuk jenis kelamin kita buatkan rumusnya, caranya. Jadi tidak hanya ada laki-laki dan perempuan, tidak ada pilihan ketiga ya. Nggak boleh tuh kalian bikin mungkin laki-laki, sini laki-laki, bawahnya cowok, nggak boleh gitu ya. Jadi cuman ada dua pilihan, laki-laki dan perempuan. Gimana caranya Mister? Kita buat rumusnya ya. Kalian masuk ke, klik dulu di sini ya. Kalau mau gampang bisa langsung semua, klik sorot jenis kelamin ini, masuk ke data. Ini ya, menu data, lalu masuk ke data validation. Nah ini kelihatan ya, data validation, kalian klik. Ini ada data validationnya. Nah di sini kita bikin validasinya di settingnya, kelihatan. Lalu allow-nya itu kalian pilih list ya. Lalu source-nya kalian ketik di sini pilihannya. Jadi pilihannya apa? Laki-laki dipisahkan dengan titik koma ya. Setiap pilihan titik koma spasi perempuan ya. Kelihatan ya. Jadi allow-nya kalian bikin list, source-nya kalian bikin laki-laki titik koma perempuan. Lalu kalian pencet tombol OK. Silakan. Nah, nanti di sini semua akan muncul tanda ini nih, drop down ya. Klik, kalau kalian klik drop down-nya, nah muncullah di sini pilihannya laki-laki atau perempuan ya. Nggak bisa tuh kita bikin
bikin pilihan ketiga, misalnya cowok, boleh ya. Jadi sudah kita validasi, hanya boleh diisi laki-laki dan perempuan. Kalian tinggal pilih nih. Jadi misalnya si Andi, kalian pilih laki-laki. Anto, kalian pilih perempuan. Gitu ya. Azam, kalian pilih laki-laki. Anto nih laki-laki ya. Aduh, salah mister. Kalau Anti baru perempuan ya, gitu ya. Nah, ternyata mister ada satu kelupaan nih. Misalnya di sini rumusnya belum ke copy. Pas di sini ya, misalnya nih 3 ini mister buang dulu coba ya. Di sini mister di yang Fatimah ini nggak ada nih pilihannya sampai sini. Nah, kalian bisa copy ya dari atas rumusnya, jadi nggak perlu bikin lagi. Kalian tinggal klik titik. Nah, ini perhatikan di zoom ya, di zoom ini ada titik kecil di bawah sini. Kalian arahkan saat mouse-nya kursor sudah berubah, kalian tarik ke bawah, klik. Dan otomatis semua rumusnya akan ikut ya. Tinggal kalian ganti Fatimah menjadi perempuan, Farah menjadi perempuan, Zahranya menjadi perempuan. Nah ya, cuman ada 2 pilihan berarti kan. Nah gitu ya anak-anak ya. Jadi untuk kita bikin data validasi untuk jenis kelamin hanya 2 pilihan. Nah sekarang ada satu lagi kelas. Mister maunya kalian bisa membuat kelas itu menjadi 3 pilihan. Nggak boleh ada kelas 1, kelas 2. Jadi hanya ada 3 pilihannya. 6 Anas, 6 Mu'az, 6 Khadijah. Gimana caranya? Sama seperti yang tadi ya. Kalian coba sorot dulu semua gini. Nah, sorot ya. Lalu kalian masuk ke data. Masuk ke data validation. Pilih data validationnya. Di setting, di menu settingnya, allow-nya kalian ganti list lagi seperti yang tadi. Source-nya kalian tulis 3 pilihannya. 6 Anas, titik koma, 6 Mu'az, titik koma, spasi, 6 Khadijah ya. Nah gini, lalu oke. Maka otomatis di setiap field kelasnya masing-masing anak itu akan ada 3 pilihan. Nah ya, 6 Anas, 6 Mu'az, 6 Khadijah. Kalian tinggal pilih Andi 6 Anas misalnya. Andi 6 Mu'az. Anto ini 6 Mu'az misalnya ya. Azam ini 6 Anas. Fatimah 6 Anas. Farah 6 Khadijah misalnya ya. Zahra 6 Khadijah. Nah, cuman ada 3 pilihan. Kalau kalian klik di sini misalnya 1 Ali, nggak bisa karena dia sudah tervalidasi dengan pilihannya. Oke, paham ya sampai sini ya. Sekarang Mister mau jelaskan bagaimana kita bisa ada field jumlah, rata-rata, dan keterangan. Di sini jumlahnya itu adalah jumlah dari masing-masing total dari masing-masing mata pelajaran. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pelajaran kita jumlahkan. Kalau menggunakan rumus biasa itu kan seperti waktu lalu kita sudah belajar menggunakan plus ya. Kalau menjumlahkan itu kan plus ya. Dengan E4 ditambah F4 ditambah G4 ditambah H4 ditambah I4 ditambah J4 sama dengan 512. Jadi 512 ini adalah jumlah dari total ini matematika, English, Arabic, TIK, PKN, dan B Indo ya. Ini Mister coba sorot dulu ya biar kelihatan ya. Nah, jadi jumlah ini adalah hasil dari penjumlahan 6 mata pelajaran ini. Dengan rumus ini tidak salah ya, tidak salah. Tapi kurang efisien. Kenapa?
Karena kalau cuman 6 mata pelajaran, ada 6 pilihan yang ditambah, gampang ya. Tapi kalau sampai 100 field, 100 mata pelajaran di sini, itu kan kalian capek ngetik satu-satu ya. Nah, jadi di sini Mister mau kasih tahu caranya yang lebih simple dengan rumus yang memang sudah disediakan. Jadi rumusnya kalian Mister kasih yang susahnya dulu. Rumusnya kalian klik sama dengan ya SUM itu singkatan dari summary ya, SUM, buka kurung, kalian klik E4 ya, E4 sampai J4. Nah, ya kalian tarik gini, otomatis dia tulisannya E4.2 J4 ya, lalu kurung tutup, tekan enter. Nah, otomatis dia akan menjumlahkan ya, menjumlahkan total dari 6 mata pelajarannya si Andi. Jadi Andi ini jumlah total pelajarannya nilainya adalah 512. Nah, gimana yang Anto, Azam, Fatima dan lain-lain, Mister? Itu menggunakan rumus yang sama. Jadi caranya kalian tinggal copy ya. Nggak usah diketik lagi. Dengan cara cepatnya kalian tinggal klik ini, ada titik hitam di bawah sini ya. Kalian klik, tarik ke bawah. Nah, otomatis semuanya akan berubah nih ya. Tuh, perhatikan ya. Ini sesuai dengan nilainya. Contohnya ini ya. Si Zahra ini nilai total jumlahnya 535. Kalau Mister tambahkan Arabiknya menjadi 79, harusnya jumlah ini otomatis berubah jadi 536. Tuh kelihatan ya. Jadi berapapun nilai yang ada di sini hasilnya akan benar. Kalau kalian ketik yang manual, kalau angkanya ininya pelajaran dirubah, otomatis jumlahnya akan salah karena kalian ketiknya manual. Tapi kalau menggunakan rumus, otomatis nilainya akan benar ya, karena akan bertambah sendiri. Oke. Sekarang ini dari jumlah ya. Kita beralih ke rata-rata. Nah, di sini ada kolom rata-rata ya, kolom L rata-rata. Mister mau tahu nilai rata-rata dari masing-masing anak ini berapa. Contohnya ini kalau kalian ya, Mister mau tahu jumlah rata-rata nilai kalian itu berapa. Rata-rata itu dari matematika sampai B Indo ya. Jadi bukan jumlah ini tidak diikutkan. Rata-rata nilai dari matematika sampai B Indo. Rumusnya adalah sama dengan ya, kita menggunakan rumusnya namanya average. Tulisannya average ya. Buka kurung, sama kalian sorot dari matematika sampai B Indo ya. Nah, lalu ketik kurung tutup, shift 0, enter. Dapatlah nilai rata-rata si Andi ya. Nih Andi dari matematika 70, English 97, Arabik 89, TIK 70, PKN 97, B Indo 89. Nilai rata-ratanya adalah 85. Jadi nilai rata-rata tuh nilai tengahnya ya, nilai tengah. Lalu sama untuk mendapatkan nilai yang lain, teman-teman yang lainnya kalian tinggal tarik. Jadi nggak perlu diketik ulang lagi rumusnya ya, di setiap field tinggal tarik, otomatis nilai rata-ratanya akan berubah. Gimana cara ngebuktiin kalau rumusnya sudah benar? Kita coba rubah satu ya, tes. Ini Anto nilai rata-rata 61. Aduh, ini kecil banget ya si Anto ini ya. Bisa tambahin ya, B Indonya misalnya menjadi 80. Harusnya ini jumlah dan rata-ratanya pun berubah. Nah, kelihatan ya berubah ya. Walaupun gak signifikan, tapi berubah. Nilai rata-ratanya menjadi 64. Kira-kira lulus gak nih si Anto nih? Ya.
Sekarang kita bikin keterangannya. Keterangan itu didapat dari otomatis ya. Kita bikin program dengan kondisi dengan if. Jadi kalau di Excel itu ada pengkondisian. Kalau kita buat, kalau rata-ratanya di atas atau sama dengan 75, maka dia akan lulus. Kalau di bawah 75, keterangannya tidak lulus. Mana caranya, Mister? Kita bikin ya. Jadi caranya di sini kalian ketik. Bisa geser dikit ya. Nah. Sama dengan if. Jadi kondisi rumusnya menggunakan if dengan if buka kurung ya. Dari mana yang kalian di sini ada ya? If logical testnya berapa, value-nya berapa, value yang true lalu value yang salah. Jadi maksudnya logical testnya tuh kondisinya ya. Di sini bisa bikin if L6 ini ya, L6, L4. Jadi L4 tuh isi dari nilai rata-ratanya si Andi. If L4 lebih besar atau sama dengan, nah, lebih besar atau sama dengan ya. Jadi kalau dia sama dengan, kalau nilai 75 pas, dia lulus masih. Tapi kalau di bawah 75 nilainya nggak lulus. If L4 lebih besar, if L4 spasi biar kelihatan jelas ya, sama dengan 75 ya, pisahkan dengan titik koma, kasih keterangannya lulus, kurung ditutup dengan kurung tutup, lalu value salahnya berapa, apa, dipisahkan lagi dengan titik koma, spasi biar kelihatan, buka kutip, tidak lulus. Kenapa harus pakai kutip, Mister? Ya karena menandakan bahwa dia sebuah teks ya, sebuah teks bukan sebuah angka. Karena kalau angka itu bisa dipakai untuk aritmatikanya. Tapi kalau dengan teks kita tulis angka, dia tidak akan bisa digunakan sebagai penjumlahan atau aritmatikanya. Lalu kita tutup, tekan enter. Nah, otomatis ya kelihatannya. Jadi nilai rata-rata 85 dia lulus. 64 nih apa? Harusnya tidak lulus. Ya, kalian cukup tarik ke bawah. Tarik titik hitamnya ke bawah sampai si Zahra. Nanti otomatis tuh kelihatan ya. Nah, 64 tidak lulus, 77 lulus, 78 lulus, 75 lulus. Kecuali dia 74, nanti otomatis angkanya berubah tidak lulus. Gitu ya. Mau dibuktikan? Boleh, kita buktikan. Ini kalau kita kasih rata-ratanya misalnya kita kurangin ya, B Indonya si siapa nih ya? Parah. Ya, Mister Sorot. Mister kasih ini dikit ya biar kelihatan. Nah ya, biar kelihatan. Parah ini kan lulus ya, 75 rata-ratanya. Kita kasih B Indonya kita kurangin menjadi 75. Harusnya jumlah nilainya berubah, rata-ratanya berubah, keterangannya pun berubah. Jadi perhatikan, kita lihat ya. Mister udah rubah jadi 75. Nah, kelihatan ya otomatis jumlahnya berubah, rata-ratanya oh ini masih 75, kayaknya nih 74 sekian ya, karena kalau kita lihat desimalnya nah 74,5 ya, cuman karena dibulatkan dia 75,
dibulatkan pembulatan jadi angkanya berubah jadi 75. Ini kalau kita biasanya kalau nilai itu desimalnya 2 digit di belakang koma ya. Nah, kayak seperti ini. Itu kelihatannya anak-anaknya bagaimana merubah lulus dan tidak lulus. Yang terakhir, Mister mau tahu berapa nilai dari masing-masing pelajaran ini, siapa yang mendapatkan nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah ya, di sini ada max dan min. Jadi Mister mau lihat nih dari matematika ini siapa nilai terbesarnya, siapa nilai terkecil. Gimana caranya? Pakai rumus apa kemarin? Ya, rumus maksimum ya, max ya. Jadi kalian tinggal ketik sama dengan max, kalian buka kurung, sorot dari semua nilai matematika anak-anak, nilai siswa matematika ya. Kalian sorot, klik sampai ke, jangan dilepas, sampai ke Zahra, lalu dilepas. Jadi nilai matematika itu dari E4 ini ya, E4 sampai dari E4 sampai E9, enter, kurung tutup, enter. Dapatlah nilai 90. Yang min bagaimana? Min juga sama, tinggal ganti rumusnya menggunakan sama dengan min atau minimum ya. Buka kurung, kalian sorot juga dari sini, kurung tutup, lalu pencet enter. Nah, dapatlah ya. Nah, kita lihat ya, nilai maksimum dari matematika ada 90, bener nggak? Ini Mister sorot ya, pakai range. Bener ya, angkanya paling tinggi 90. Yang paling rendah angkanya adalah 55. Ini Mister sorot ya, merah nih. Nah, benar ya 55. Jadi otomatis di sini dia akan mencari nilainya secara otomatis. Gimana contohnya? Mister ubah nih angka 90 ya menjadi 100. Apakah maksimumnya berubah? 100. Nah, nilai maksimumnya akan otomatis berubah karena kita menggunakan rumus ya. Tapi kalau kalian cari manual, ketik manual itu, kalau nilai angkanya berubah, otomatis nilai maksimum dan minimumnya tidak berubah. Terakhir, aduh capek nih Mister, gimana nih ininya, mesti ngetik sesuatu dong. Nggak usah, kalian tinggal copy rumus yang maksimum dan minimum ya. Perhatikan, kalian lihat ya, kalian sorot dari sini. Nah, 2 ini kalian sorot ya. Perhatikan, lihat nih ada titik ini Mister gede ini ya. Nih ada titik kecil ya, kalian klik, sorot sampai ke rata-rata, lepas. Nah, dapatlah semua nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Itu ya. Yang di sini pun rata-rata sudah ketahuan nih siapa nilai terbesar. Berarti nilai setelah dilakukan rata-ratanya, siapa paling besar itu kelihatan. Oh, ternyata nilai paling tinggi itu adalah si Zahra ya. Nilai terkecil adalah si Anto. Nah, gitu ya. Jadi sudah kelihatan semua rumusnya. Kita sudah pelajarin bagaimana cara membuat drop down. 1, bagaimana mencari jumlah dengan summary, mencari rata-rata dengan average menggunakan rumus, dan mencari nilai maksimum dan minimum ya. Baik, bisa cukupkan ya pertemuannya. Bisa tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.